Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni, Prodi Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran SSCS (SERT, Solve, Create, SERT) terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lomo ditinjau dari kemampuan awal siswa. Pada bagian pendahuluan yang akan kita bahas pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama pemahaman konsep matematika, yang kedua kemampuan awal siswa, dan yang ketiga model pembelajaran SSCS. Rendahnya pemahaman konsep matematika merupakan salah satu masalah yang cukup serius di SMP Negeri Katumbangan Lemo. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap salah satu guru matematika kelas 8 di SMP Negeri Katumbangan Lemo, diperoleh bahwa pemahaman konsep matematika siswa masih tergolong rendah. Masih banyak peserta didik yang mengalami masalah dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah tipisnya pemahaman konsep matematika siswa terkhusus pada materi dasar-dasar matematika. Selain itu, banyak siswa yang merasa jenuh dan bosan ketika mengikuti pelajaran matematika. Itu dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru monoton atau sering menggunakan metode ceramah. Bahkan tak sedikit siswa yang menganggap bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan. Hal ini dikarenakan kebanyakan siswa sangat mudah lupa pada materi yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga mereka merasa kesulitan pada saat mempelajari materi baru yang diberikan oleh guru. Nah, tentu hal ini tak lepas dari faktor internal atau faktor dari bawaan diri siswa itu sendiri. Salah satunya adalah kemampuan awal siswa. Siswa yang memiliki kemampuan awal yang baik tentu akan sangat mudah dalam memahami konsep-konsep matematika. Begitupun sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan awal yang rendah akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Nah, melihat permasalahan tersebut, diperlukan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, terkhusus dalam pembelajaran matematika. Adapun model pembelajaran yang dianggap mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa adalah model pembelajaran SSCS, Search, Solve, Create, SERT. Nah, model pembelajaran ini merupakan model yang sederhana dan praktis karena dapat melibatkan siswa secara aktif pada setiap tahapnya. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, masalah-masalah yang dimaksudkan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo. Yang kedua, adanya rasa jenuh dan bosan yang dialami kebanyakan siswa karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru monoton atau sering menggunakan metode ceramah. Dan yang ketiga, kebanyakan siswa sangat mudah lupa pada materi yang telah dipelajari sebelumnya sehingga merasa kesulitan pada saat mempelajari materi baru yang diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah batasan dan rumusan masalah. Untuk batasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah penelitian ini yaitu hanya berfokus pada pengaruh model pembelajaran SSCS terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo ditinjau dari kemampuan awal siswa sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Kemudian rumusan masalahnya yaitu berdasarkan pada batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman konsep matematika siswa antara kelas yang menggunakan model pembelajaran SSCS dengan kelas yang menggunakan metode pembelajaran ceramah ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman konsep matematika siswa antara kelas yang menggunakan model pembelajaran SSCS dengan kelas yang menggunakan metode ceramah, ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, hasil penelitian ini tentu sangat diharapkan memiliki manfaat, baik itu untuk pendidik maupun untuk peserta didik dalam menambah wawasan tentang model pembelajaran sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
terkhusus bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SSCS. Selanjutnya kita beralih pada bagian tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka yang akan kita bahas pertama yaitu model pembelajaran SSCS. Adapun pengertian dari model pembelajaran SSCS, model pembelajaran SSCS merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem solving atau pemecahan masalah. Model pembelajaran SSCS ini dapat membantu siswa dalam mengerjakan soal yang berbasis masalah dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa serta dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan membantu siswa dalam memperoleh solusi yang tepat dari setiap masalah yang dihadapi. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran SSCS ini, yang pertama, pada tahap SEARCH, tahap ini berperan untuk mendorong peran aktif siswa dalam mengajukan pertanyaan yang akan dicari. Langkah yang kedua, pada tahap SOLVE, tahap ini bertujuan untuk mendorong peran aktif siswa dalam mencari alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Langkah yang ketiga, pada tahap CREATE, tahap ini bertujuan untuk mendorong peran aktif siswa dalam kegiatan diskusi dan menyimpulkan alternatif jawaban dari permasalahan. Dan langkah yang keempat, pada tahap SEARCH, tahap ini bertujuan untuk mendorong peran aktif siswa dalam mempresentasikan dan saling bertukar informasi yang mereka peroleh. Adapun keunggulan dari model pembelajaran SSCS ini, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, memberikan pengaruh terhadap interaksi siswa, dan pengaruh positif terhadap sikap siswa dalam merespon pernyataan, dan meningkatkan kemampuan bertanya siswa, serta siswa dapat berkomunikasi secara aktif. Selanjutnya, yaitu pemahaman konsep matematika. Adapun pengertian dari pemahaman konsep matematika, pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki siswa dalam memahami ide atau gagasan penting terkait pembelajaran matematika secara menyeluruh. Pemahaman konsep matematika ini merupakan aspek yang terpenting yang harus dimiliki oleh siswa. Pentingnya pemahaman konsep matematika untuk siswa yaitu siswa dapat mengingat materi sebelumnya, siswa mampu memahami materi lanjutan, siswa mampu menemukan solusi dalam memecahkan permasalahan, baik itu permasalahan matematika maupun permasalahan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan pemahaman konsep yang baik, siswa dapat menguasai berbagai bidang ilmu selain bidang matematika. Adapun indikator dari pemahaman konsep matematika ini antara lain siswa mampu mengemukakan pendapatnya sendiri dalam proses pembelajaran matematika, dapat memberikan contoh tentang konsep-konsep matematika, mampu menggunakan atau mengaplikasikan konsep matematika di berbagai situasi, dapat menerjemahkan simbol-simbol atau maupun rumus-rumus matematika, dan mampu mencari solusi dari masalah yang berkaitan dengan matematika. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh pada tinggi atau rendahnya pemahaman konsep matematika siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep belajar siswa terhadap materi pembelajaran matematika di kelas akan difokuskan pada faktor-faktor efektif seperti motivasi belajar siswa, kemandirian belajar siswa, dan tingkat kepercayaan diri siswa. Selain itu, faktor internal juga sangat berpengaruh pada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Salah satunya adalah kemampuan awal siswa. Nah, kemampuan awal siswa atau kemampuan awal peserta didik itu merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dengan kata lain, kemampuan awal matematika siswa dapat diartikan sebagai kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru sebagai prasyarat untuk mengikuti pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari pembelajaran yang diikuti sebelumnya. Selanjutnya adalah kerangka pikir. Pada bagian kerangka pikir ini, yang pertama yaitu masalah, kemudian pemahaman konsep matematika, setelah itu akan dilakukan pretest pada kelas, eksperimen maupun kontrol,
Nah, pada kelas eksperimen itu kita menggunakan model pembelajaran SSCS yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap search, tahap pencarian, tahap solve, tahap pemecahan masalah, tahap create, tahap menyimpulkan, dan pada tahap search itu tahap menampilkan. Kemudian pada kelas kontrol, model pembelajaran yang kita gunakan adalah model pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Setelah itu kita akan lihat juga kemampuan awal siswa, kemudian kita akan lakukan post-test dan pengumpulan serta analisis data. Selanjutnya hipotesis. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo antar kelas yang menggunakan model pembelajaran SSCS dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional atau metode ceramah ditinjau dari kemampuan awal siswa. Selanjutnya kita masuk pada bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Nah, desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada slide tabel 3.1 non-equivalent control group design. Nah, selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo, tepatnya di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Waktunya pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh kelas 8 di SMP Negeri Katumbangan Lemo tahun ajaran 2022-2023. Untuk sampelnya, sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas 8, yakni kelas 8A dan kelas 8B, di mana kelas 8A sebagai kelas eksperimen yang akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SSCS, dan kelas 8B sebagai kelas kontrol yang akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Nah, selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini ada 3 jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen, independen, dan variabel moderator. Adapun variabel bebas dari penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran SSCS di kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo. Untuk variabel terikatnya yaitu pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo, dan untuk variabel moderatornya adalah kemampuan awal siswa kelas 8 SMP Negeri Katumbangan Lemo. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ada 3 tahap yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang pertama adalah tahap persiapan atau tahap awal. Pada tahap ini, peneliti akan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penelitian. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini mulai ada perlakuan yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian, tahap yang terakhir adalah tahap akhir atau tahap penyusunan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep matematika berupa soal-soal matematika baik itu pilihan ganda maupun esai, dan sekaligus tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai presentasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik dengan menggunakan model pembelajaran SSCS. Adapun rumus yang digunakan dalam analisis deskriptif ini, yang pertama yaitu menghitung rata-rata, kemudian standar deviasi yang berfungsi memperlihatkan pola sebaran data dan variasi sebaran antara data. Dan yang ketiga adalah menentukan persentase skor. Selanjutnya, analisis statistik inferensial. Analisis ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang telah diajukan. Ada 2 uji yang digunakan pada analisis statistik inferensial. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan persyaratan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari masing-masing kelas itu berdistribusi secara normal atau tidak. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas ini merupakan salah satu uji prasyaratan yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kelas eksperimen maupun kontrol itu memiliki variansi yang homogen atau tidak. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Adapun untuk menguji hipotesis, data digunakan rumus uji T, yaitu dengan alfa sama dengan 5%. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan di slide. Nah, selanjutnya adalah hipotesis statistik. Untuk itu bisa diperhatikan di slide.
Nah, untuk kriteria pengujian untuk uji T yaitu T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Begitupun dengan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.